Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Santori dengan NPM 2301081005. Di sini saya akan mempresentasikan dinamika dan fenomena perpajakan Indonesia dari 2000 dari 2000-an hingga reformasi terbaru. Pertama-tama, perpajakan saat tahun 2000-an. Pada awal milenium, sistem perpajakan Indonesia didominasi oleh mekanisme self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Meskipun memberikan otonomi, sistem ini juga memerlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Penerimaan negara sangat tergantung pada sektor minyak dan gas, yang pada puncaknya menyumbang hingga 70% dari total pendapatan pajak. Ketergantungan ini menciptakan volatilitas fiskal yang signifikan seiring fluktuasi harga komoditas global. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto Indonesia saat itu hanya sekitar 12%, jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD yang bisa mencapai lebih dari 30%. Angka ini mengindikasikan potensi besar yang belum tergali dan penerimaan pajak dan tantangan dalam memperluas basis pajak. Selanjutnya, tax amnesty. Program tax amnesty ini dilaksanakan pada periode 2016 hingga 2017, merupakan salah satu inisiatif perpajakan terbesar di dunia. Diprakarsai oleh Menteri Keuangan Bambang Wijoyanegoro dan dilanjutkan oleh Sri Mulyani Indrawati. Program ini bertujuan untuk menarik kembali dana-dana yang disimpan di luar negeri dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di dalam negeri. Hasilnya sungguh fenomenal. Total deklarasi aset mencapai 4.813 triliun rupiah dengan penerimaan pajak yang masuk ke kas negara sebesar 114 triliun. Angka deklarasi aset ini bahkan setara dengan 39% PDB Indonesia pada saat ini, menunjukkan skala dampak yang luar biasa terhadap ekonomi nasional. Selanjutnya, ekonomi digital dan pajak internasional. Indonesia aktif mengikuti standar OECD dan G20 melalui AEO1I, sebuah inisiatif global untuk pertukaran informasi keuangan antar negara. Ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap aset wajib pajak di luar negeri dan mengurangi celah pengendalian pajak. Meskipun ada kebutuhan mendesak untuk kerjasama, kedaulatan nasional dan privasi data sering menjadi hambatan utama. Capai konsensus global tentang perpajakan ekonomi digital memerlukan dialog dan negosiasi yang berkelanjutan antar negara. Selanjutnya yang terakhir ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menandai babak baru reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai peraturan perpajakan yang ada, seperti PPN, PPH, KUP, hingga pajak karbon. Salah satu pilar utama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum pajak. Hal ini didukung oleh peraturan data dan informasi perpajakan, khususnya pasal 35A KUP yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dari berbagai instansi guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Regulasi ini sangat krusial dalam memerangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Sekian dari presentasi saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.